Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi tugas yang ke-7 ini kita membahas tema yang baru, yaitu tentang al-hayatu fisakan, yang dalam bahasa Indonesianya artinya yaitu kehidupan dalam sebuah asrama atau pondok. Sedangkan materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang mubtada dan khobar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu satu saja. Mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari tentang materi mubtada dan khobar ini, kalian mampu mengidentifikasi kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di tujuan pembelajaran ini nanti bentuk soalnya Bapak buatkan yang dalam bentuk pilihan ganda yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Jadi tinggal memilih saja nanti jawabannya. Kemudian langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama memulainya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya tentang al-hayatu fisakan, yaitu kehidupan di dalam sebuah keluarga. Yang kemarin kita bahas tentang al-hayatu fil usrah. Nah, di sini ada sedikit berkaitan materinya. Kalau yang kemarin itu kehidupan di dalam sebuah keluarga, itu aktivitasnya sedikit tidak terlalu berbeda dengan kehidupan di sebuah asrama atau pondok. Tapi bedanya di sini, di asrama atau di pondok itu biasanya dilakukan secara bersama-sama atau biasa digunakan dengan tata tertib atau aturan yang sudah disepakati di dalam asrama. Tapi kalau misalnya di rumah itu biasa dilakukan tanpa ada aturan yang mengikat. Yang misalnya dari kegiatan kalian bangun tidur sampai tidur kembali, itu kalian lakukan di rumah, sedikit tidak ada aturan yang mengikat. Sedangkan yang kalau kehidupan di sebuah asrama atau pondok itu harus dilakukan dengan aturan yang sudah ditentukan di asrama dan harus ditaati oleh penghuni asrama itu sendiri. Nah, ini di sini materinya Bapak bandingkan ada dua, yaitu al-hayatu fil usrah dan al-hayatu fisakan. Nah, ini dalam kalimatnya perbedaannya. Kalau aktivitas kehidupan di dalam sebuah keluarga itu menggunakan kalimat domirnya ana. Usolli fil masjid jama'atan. Saya sholat di masjid berjamaah. Sedangkan kegiatan atau aktivitas di sebuah asrama itu menggunakan domir hum atau mereka. Hum yusalluna fil masjid sakan jama'atan. Sama aja kegiatannya, yaitu mereka sholat berjamaah di masjid asrama secara berjamaah. Nah, contoh yang kedua kegiatannya atanawal futur wa atanawal gada wa atanawal asa ma usrati. Nah, ini makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu kalian lakukan bersama keluarga. Sedangkan kalau di asrama, nah itu dilakukan sama saja. Hum yatanawaluna al-futura wa yatanawaluna al-ghada wa yatanawaluna al-'asha ma'a asdiqaihim. Nah, ini mereka makan pagi, makan siang dan makan malam itu
mereka melakukannya dengan bersama teman-teman, bukan bersama keluarga, tapi teman-teman mereka. Itu kegiatan di asrama biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-abu wa ashtarihu fil bait. Nah, biasa kalian lakukan itu kalau di rumah itu bermain dan beristirahat. Tapi kalau di asrama itu hum yal'abuna wastarihuna fi waqtin linsami. Itu mereka bermain dan beristirahat di dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang keempat, uraji'u durusi wa amal wajibatil manziliyah. Sama saja kegiatannya kalau di rumah itu belajar, kemudian mengerjakan PR. Kalau di asrama juga sama, hum yuraji'una durusahum wa ya'maluna alwajibatil manziliyah. Nah, itu mereka juga di sana mengulang-ulang pelajaran dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Tentunya fi waqtin linizami, sama dengan menggunakan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir itu kegiatannya adalah anam, tidur. Nah, fil ghurfatin naum, di ruang tidur. Nah, sedangkan kalau di asrama juga sama, hum yanamuna pisakan, tentunya di asrama hum mereka yanamuna tidur pisakan di asrama fi waqtin munazzamatin, di waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita langsung bahas tentang yang namanya kalimat. Sebelum kita membahas tentang mubtada dan khabar, tentunya di sini bersinggungan dengan yang namanya kalimat. Dalam bahasa Arab yang namanya kalimat itu digunakan dengan istilah al-jumlah. Jadi dalam bahasa Arab al-jumlah itu terbagi dua macam, yaitu al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Nah, ini kalau misalnya jumlah fi'liyah, nah ini dikenal dengan struktur kaidah bahasanya atau gramatikanya itu terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, sedangkan al-jumlatul fi'liyah itu gramatikanya terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ini gampang saja yang namanya membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu biasanya di awalnya itu adalah isim, di awal katanya. Sedangkan jumlah fi'liyah itu kalimatnya di awalnya adalah fi'il. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai ciri-ciri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang di awalnya itu isim terlebih dahulu. Nah, ini sudah Bapak bentuk dalam kalimat dengan bentuk arah panahnya itu, yang semuanya itu contoh-contoh dari jumlah ismiyah. Nah, contohnya saja yang ini, yusalluna fil masjidi fi masjidi sakan jama'atan. Nah, ini bentuk kalimatnya itu di awalnya bentuknya ada domir hum. Nah, ini disebut dengan isim domir. Nah, ini berarti isim di awal kalimatnya. Jadi bentuk kalimat seperti ini kalau di awalnya itu adalah isim, berarti nama kalimatnya disebut jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang di awalnya adalah fi'il. Nah, ini kan sudah ada contohnya yang Bapak beri tanda panah ini, yang semuanya 1-5 adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Nah, ini misalnya contohnya yang nomor 1. Usolli fil masjidi jama'atan.
Jadi di sini awal kalimatnya usolli. Nah, ini usolli itu adalah bentuk dari fiil, yaitu fiil mudhari. Nah, jadi kalau kalimat yang seperti ini di awalnya adalah fiil, berarti nama kalimatnya adalah bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Nah, itu seperti itu yang disebut namanya ciri-ciri dari bentuk jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, ini juga contoh atau dari bentuk kalimat yang tadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah itu terdiri dari dua gramatika, yaitu mubtada dan khobar, sedangkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari gramatikanya fi'il dan fa'il. Nah, ini contohnya, ada perubahannya gampang kalau misalnya mau merubah bentuk kalimat dari jumlah ismiyah ke bentuk jumlah fi'liyah. Di sini yang diperhatikan adalah bentuk kata kerjanya aja atau fi'ilnya. Kalau jumlah ismiyah itu kata kerjanya berada setelah subjeknya, yaitu subjeknya yang berada di depan. Nah, at-thalibu. Setelah itu berarti setelah subjek berarti predikat, berarti kata kerjanya. Nah, ini yashtari. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah itu subjeknya berada setelah predikatnya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau merubah jumlah ismiyah ke dalam bentuk jumlah fi'liyah, itu tinggal ditukar aja. Kata kerjanya pindah ke depan. Sedangkan misalnya isimnya itu pindah ke belakang seperti ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, ini kalau jumlah ismiyah itu kata kerjanya atau fiilnya mengikuti bentuk subjeknya. Kalau bentuk subjeknya tunggal, kata kerjanya juga harus tunggal. Kalau yang musanna juga musanna bentuk kata kerjanya atau fiilnya. Kalau bentuknya jamak, nah itu bentuk kata kerjanya juga harus bentuknya jamak. Nah, begitu juga yang bentuknya yang mufrad muannas, mufrad musanna muannas dan jamak muannas. Nah, sedangkan kalau misalnya jumlah fi'liyah itu fi'ilnya kan yang berada di depan itu cuma menggunakan dua kata kerja. Yang bentuk tunggal muzakkar dan bentuk tunggal muannas saja. Walaupun perubahan subjeknya yang dari tunggal ke musanna ke jamak, nah ini bentuknya sama semua. Yang membedakan nanti yang bentuk muannasnya saja diganti dengan bentuk tunggal muannas dengan tak. Nah, ini yang seperti ini perubahan bentuk kalimat dari jumlah ismiyah ke dalam bentuk fi'liyah, atau sebaliknya jumlah fi'liyah dirubah ke dalam bentuk jumlah ismiyah. Kemudian kita membahas, nah ini tentang jumlah ismiyah saja yang akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah itu nanti di kelas 11 kalian akan bertemu pembahasannya sendiri. Nah, ini tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, ini contohnya Bapak beri dulu untuk sebagai pengetahuan. Ini ada 3 contoh. Usratu aliyin kabiratun. Dan yang keduanya yazhabuna ilal madrasati. Terus yang ketiganya baitu aliyin amama baiti faridin. Nah, ini kalau misalnya tadi kompetensinya itu kalian harus mampu mengidentifikasi yang namanya kalimat itu bentuk mubtadanya mana dan bentuk khobarnya itu mana. Nah, ini kan gampang kalau misalnya kalian sudah mengerti kalau kalimatnya seperti ini, usratu aliyin kabiratun. Nah, ini berarti usratu aliyin, nah itu adalah mubtadanya. Kemudian kabiratun itu adalah khobarnya.
Kemudian kalau misalnya yang kalimatnya hum yazhabuna ilal madrasati. Nah, ini kalau ditanya mana mubtada mana khobarnya. Nah, hum itu adalah mubtadanya, sedangkan yazhabuna itu adalah khobarnya. Kemudian baitu aliin amama baiti faridin. Nah, ini mubtadanya itu adalah baitu aliin. Kemudian amama itu adalah khobarnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ditanya khobarnya itu jenisnya apa? Nah, kalau misalnya kabiratun itu adalah khobarnya, berarti kalau ditanya khobarnya ini jenisnya apa? Nah, ini cirinya kalau bentuknya isim seperti ini namanya adalah khobar mufrad. Sedangkan kalau khobarnya itu yazhabuna, nah ini bentuknya khobarnya kan bentuk fi'il. Berarti nama khobarnya adalah khobar jumlah. Kemudian kalau khobarnya itu amama, ini berarti khobarnya itu adalah khobar sibul jumlah karena berbentuk khobarnya adalah berbentuk surah. Nah, ini kalau misalnya kalau kalian misalnya sudah mengerti seperti ini kan gampang untuk mengetahui mana mubtada, mana khobar. Tapi kalau yang misalnya belum tahu, nah ini Bapak jelaskan dulu. Jadi sebenarnya harus kita pelajari dulu konsepnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dalam buku kalian, di buku LKS. Ya, halaman 27 sampai 28. Dan juga ada di halaman 49. Nah, itu buka di sana, di buku LKS-nya itu ada di sana membahas tentang yang namanya mubtada dan khobar. Jadi yang namanya mubtada itu pengertiannya itu dalam istilah Arabnya adalah huwa ismun marfu'un fi awal jumlah. Jadi kalau misalnya kalian menemukan yang namanya di dalam kalimat itu dengan menggunakan pengertian ini kalian sudah bisa menentukan yang namanya mubtada. Nah, karena pengertiannya sudah menjelaskan yang namanya mubtada itu adalah isim marfu. Jadi bentuknya berarti mubtada itu isim bukan fi'il atau huruf. Nah, itu isim marfu yang letaknya atau terletak di awal kalimat. Jadi setiap kata yang berada di awal kalimat, nah itu bisa kita katakan mubtada. Karena dari pengertian mubtada itu adalah kata yang berada di awal kalimat. Tapi sebenarnya tidak semua yang berada kata yang berada di awal kalimat itu adalah nanti bentuknya mubtada. Karena ada juga yang bentuk kalimat yang jumlah fi'liyah tadi. Karena kalimat yang di awalnya itu fi'il, nah itu bukan mubtada. Nah, yang bentuknya isim. Jadi kata yang di depannya itu isim, nah itu berarti bisa dikatakan dia adalah mubtada. Ini syaratnya mubtada itu adalah kata yang berada di awal kalimat dengan syarat dia bentuknya ma'rifah. Jadi kalau bentuknya nakirah walaupun dia di awal kalimat bukanlah dia disebut namanya mubtada. Nah, ini jika bukan ma'rifah bukanlah mubtada walaupun di awal kalimat. Jadi syaratnya dia harus bentuknya adalah ma'rifah. Jadi ma'rifah yang kemarin yang kita sudah pelajari itu ada 6. Nah, itu harus hafal. Jadi untuk menentukan mubtada harus ilmunya yang bentuk ma'rifah ini harus dipakai. Nah, ini contoh mubtada. Mubtada. Nah, ini contohnya al-muslimu yusalli. Nah, ini kalau ditanya mana mubtadanya, nah karena pengertiannya tadi adalah mubtada itu kata yang berada di awal, berarti al-muslimu itu adalah mubtadanya. Kemudian huma thalibatani. Nah, kalau ditanya mana mubtadanya, yang berarti kata yang berada di awal kalimat itu adalah mubtada. Berarti huma adalah mubtadanya. Nah, ini kedua-duanya kan bentuknya ma'rifah.
Nah, kalau ini bentuknya ma'rifahnya yang menggunakan alif lam. Sedangkan huma ini bentuk ma'rifahnya yang berbentuk isim dhamir. Kemudian khobar. Khobar itu pengertiannya adalah dalam istilah Arabnya huwa ismun marfu'un. Nah, ini sama juga. Jadi dia disebut yang namanya isim marfu'. Nah, ini kalau bentuknya isim. Sedangkan kalau bentuknya fi'il, nah itu adalah musnadun bil ibtida. Jadi pengertian mubtada khobar itu adalah kata yang berada jatuh setelah mubtada. Nah, ini pengertiannya yang bentuk dalam bahasa Indonesia. Khobar adalah isim marfu yang berada setelah mubtada. Atau khobar itu adalah kata yang jatuh atau yang berada setelah mubtada. Nah, ini kalau bentuknya isim berarti dia harus marfu. Khobar yang berbentuk isim, nah ini syaratnya harus berbentuk nakirah dan selalu mengikuti bentuk mubtadanya baik dalam hal muzakkar ataupun muannas. Nah, ini pengertian yang tadi Bapak ambil dalam buku kalian, tapi ini jadi sedikit dikoreksi. Jadi pengertiannya sebenarnya isim marfu ini tidak terlalu tepat, soalnya ada yang namanya khobar itu berbentuk, ada yang fi'il juga, ada yang bentuk dzaraf nanti. Jadi yang pas itu adalah khobar adalah musnadun bil ibtidai, yaitu kata yang jatuh setelah mubtada. Nah, ini misalnya contoh dari contoh al-muslimu yusalli. Muslimu yusalli. Al-muslimu itu adalah mubtadanya. Kenapa dia disebut mubtada? Karena dia berada di awal kalimat, di awal kata. Sedangkan kata yang jatuh setelahnya, nah itulah yang disebut namanya khobarnya. Nah, ini setelah al-muslimu yusalli. Berarti yusalli inilah yang disebut namanya khobarnya. Kemudian huma thalibatani. Kemudian khobarnya, nah ini jenisnya ada terbagi 3 macam. Jadi khobar itu nanti kita identifikasi ada 3 namanya nanti. Nah, itu kalau misalnya ditanya khobarnya itu jenisnya yang mana, misalnya khobar jenisnya mufrad kah, khobar jumlah kah, atau khobar sibul jumlah. Nah, ini ada 3 macam dari jenis khobar itu. Yang pertama dari khobar mufrad. Khobar mufrad, nah ini mudah nanti kita kalau misalnya di dalam kalimat itu untuk mengetahui jenisnya khobar mufrad itu bagaimana. Nah, ini pengertiannya yaitu adalah khobarnya berbentuk isim. Nah, ini contohnya ana tolibun. Jadi ana tolibun, nah itu adalah khobarnya. Jangan ana itu kan bentuknya kata yang berada di awal, berarti mubtadanya. Jadi tolibun itu adalah khobarnya, kata yang bergaris di bawah itu adalah khobarnya yang berbentuk isim, cirinya adalah tanwin. Nah, jadi bentuk mubtada yang berbentuk isim ini jenisnya khobarnya adalah khobar mufrad. Nah, ini berarti mudah saja untuk mengetahui jenisnya khobar mufrad itu dia berbentuk isim. Sedangkan khobar jumlah itu adalah khobar yang berbentuk kalimat atau berbentuk kata kerja. Nah, ini biasa dikenal dengan sebutan fi'il. Nah, itu bisa nanti fi'ilnya bisa fi'il madhi atau juga bisa fi'il mudhari. Jadi kalau bentuk khobarnya ini berbentuk fi'il atau berbentuk kata kerja, itu disebut namanya adalah khobar
jumlah. Nah, ini contohnya, al-muslimuna yajhabuna ilal masjid. Jadi yajhabuna itu adalah khobarnya. Kenapa dia disebut khobar? Yaitu kata yang jatuh setelah mubtada. Berarti kata mubtadanya itu adalah yang sebelum dari khobar ini, berarti adalah mubtadanya. Al-muslimuna itu adalah mubtadanya. Kenapa dia mubtada? Karena dia adalah kata yang berada di awal kalimat. Jatuh yang berada kata setelah mubtada itu adalah khobarnya. Jadi yajhabuna itu adalah khobarnya. Jadi yajhabuna itu adalah bentuk fi'il. Fi'ilnya tepatnya itu adalah fi'il mudhari. Jadi kata yang bergaris di bawah itu adalah khobarnya. Jadi bentuk kalimat atau berbentuk kata kerja atau fi'il mudhari. Jadi seperti ini namanya adalah khobar jumlah. Nah, ini untuk mengetahuinya gampang. Kalau dia berbentuk isim itu disebut khobar mufrad. Sedangkan kalau berbentuk fi'il dia namanya khobar jumlah. Dan yang terakhir itu adalah bentuknya khobar sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah. Nah, ini bentuknya ini dikenal dalam dua bentuk, yaitu jar dan majrur, dan juga berbentuk zorob. Nah, ini kalau bentuknya jar majrur, nih contohnya al-kitabu al-maktab. Al-kitabu itu adalah mubtadanya, al-maktab itu adalah khobarnya. Jadi bentuknya seperti ini, dua kata, huruf jarnya ada, kemudian isim majrurnya ada. Nah, ini yang seperti ini disebut jar dan majrur. Jadi kata yang bergaris bawah terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Nah, dua jenis yang khabar seperti ini adalah khabarnya berbentuk khabar sibhul jumlah. Kemudian khabar yang berbentuk sibhul jumlah yang kedua ini bentuknya berbentuk zorob. Nah, ini contohnya al-muslimu amamal fasli. Nah, ini al-muslimu al-mudarrisu amamal fasli. Nah, ini al-mudarisu, kata yang berada di awal kalimat itu adalah mubtadanya, sedangkan kata yang jatuh setelah mubtada itu adalah khobarnya. Amama, kata yang bergaris di bawah ini tidak diberi garis. Amama itu adalah khobarnya. Jadi khobarnya yang berbentuk zorob seperti ini, maka jenis khobarnya adalah khobarnya sibhul jumlah. Seperti itu. Jadi pengertiannya dan juga yang macam-macam yang sudah Bapak jelaskan sampai di sini dulu. Nah, ini nanti pertanyaan atau soalnya gampang saja Bapak buat dalam bentuk pilihan ganda yang dari materi ini. Nah, kalian bisa nanti terapkan atau kalian aplikasikan dalam soal Bapak yang nanti Bapak buat. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian masih belum paham, nanti bisa kalian tanya di WA Bapak. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Bapak ucapkan, kita tutup materi ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa nanti mendapatkan yang namanya ilmu yang bisa nanti membuat kalian paham untuk menjawab dari soal-soal Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar yaitu
dari contoh berikut. Empat.